Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 14 yaitu ada Aknanisa, Andina Rahilia Desinta, Diaryani, dan Risa. Nah, tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari Matkul Fikih Waris dengan dosen pengampu Bu Fitriah Fajrina. Selanjutnya, kami akan menjelaskan studi kasus kami tentang munasakoh. Silahkan disimak ya teman-teman. Contoh studi kasusnya yaitu Jono meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak perempuan, saudara kandung, dan ibu. Belum selesai pembagian waris, anak perempuan meninggal dan meninggalkan anak laki-laki, suami, dan sisa ahli waris mayit pertama. Harta yang ditinggalkan adalah 48 juta. Berapakah pembagian harta warisan pada kasus ini? Baiklah teman-teman, tadi kan Jono meninggal dan meninggalkan istri, anak perempuan, saudara kandung, dan ibu. Jadi di sini pembagiannya istri, karena dia mempunyai anak, maka dia bagiannya 1/8. Lalu anak perempuan, karena tidak ada anak laki-laki, maka dia bagiannya 1/2. Nah, saudara kandungnya dia itu ABN, asobah bin nafsi. Lalu ibu mendapatkan bagian 1/6 karena mayit mempunyai keturunan. Lalu AM-nya yaitu 24. Nah, bagiannya untuk bagian istri 24 kita bagi dengan 8. Jadi dapatnya 3. Lalu untuk anak perempuan 24 dibagi dengan 2 maka 12. Nah, untuk ibu 24 dibagi 6 yaitu 4. Nah, dari sini kita jumlahkan 3 tambah 12 15, 15 tambah 4 19. Jadi sisanya adalah 5. Lalu terjadilah munasahoh meninggalnya anak perempuan. Nah, kemudian anak perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris, anak laki-laki, suami, dan sisa ahli waris dari mayit pertama. Nah, kan kita lihat anak perempuan ini statusnya adalah sebagai anak, berarti istri itu adalah ibunya. Sedangkan ibu yang ini itu berarti adalah neneknya, dan saudara kandung berarti ini adalah paman kandungnya. Nah, kemudian kita tentukan bagiannya. Anak laki-laki adalah asobah bin nafsi. Suami karena punya anak yang mendapatkan bagian 1/4. Ibu karena si mayit punya anak maka ia mendapatkan 1/6. Paman kandung karena ada anak laki-laki maka ia terhalang. Dan nenek juga terhalang karena ada ibu. Nah, di sini AM-nya adalah 12. Kemudian kita tentukan bagiannya. Suami itu bagiannya adalah dari AM dibagi dengan bagiannya. 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian ibu 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, karena AM-nya 12, di sini sudah kita dapatkan bahwa bagiannya itu ada 3 dan 2 berarti ada 5. Sisanya adalah 7. Maka ini bagian dari anak laki-laki. Nah, kemudian kita tentukan AM jamiahnya. Jadi AM mayit pertama itu adalah 24. Sedangkan AM mayit kedua itu adalah 12. 24 itu merupakan kelipatan dari 12. Nah, oleh karena itu kita pakai angka yang paling besar yaitu 24. Nah, kan di sini sudah kita dapatkan nih pembagian harta yaitu yang punya anak perempuan tadi kan 12. Di sini dari anak laki-laki, suami dan ibu jumlah sahamnya sudah ada 12. Kemudian paman kandung dan nenek ini tidak mendapatkan harta dari mayit kedua, tetapi dia mendapatkan harta dari mayit pertama. Oleh karena itu kita cari bagian mereka. Nah, ibu pada mayit kedua itu mendapatkan bagian 2. Kemudian kita lihat di mayit pertama yaitu berstatus sebagai istri dengan bagiannya 3.
Maka di sini kita tulis lagi bahwa ibu ada bagian 3. Paman kandung pada mayit pertama itu adalah bagiannya 5. Maka di sini kita tulis 5. Kemudian nenek di bagian mayit pertama itu adalah sebagai ibu, ia mendapatkan bagian 4. Maka di sini juga kita tulis 4. Maka saham akhirnya adalah anak laki-laki mendapatkan 7, suami mendapatkan 3, dan ibu mendapatkan bagian dari mayit kedua dan juga bagian dari mayit pertama yang berjumlah 5. Paman kandung 5 dan nenek juga 5. Jumlah dari saham ini adalah 7 ditambah 3, 10. Ralat ya teman-teman, nenek itu bagiannya 4. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan 7 ditambah 3 itu 10, tambah 5, 15, tambah 5, 20, dan ditambah bagian nenek 4 itu 24. Maka sesuai dengan ayam jamiah adalah 24. Kemudian harta yang ditinggalkan itu adalah 48 juta. Nah, 48 juta ini kita bagi dengan ayam jamiahnya itu 24. Maka hasilnya adalah 2 juta. Nah, jadi di sini 7 dikali 2 juta itu 14 juta. Nah, suami punya bagian 3 dikali dengan 2 juta yaitu 6 juta. Ibu bagiannya adalah 5 dikali dengan 2 juta. Jumlah hartanya adalah 10 juta. Nah, kemudian paman kandung adalah bagiannya 5 dikali 2 juta itu 10 juta. Kemudian nenek bagiannya 4 dikali 2 juta, bagiannya adalah 8 juta. Nah, jadi jika dijumlahkan semua, anak laki-laki 14 juta ditambah bagian suami 6 juta 20 juta, ditambah bagian ibu 10 juta 30 juta, tambah bagian paman kandung 10 juta 40 juta, dan kemudian ditambah dengan bagian nenek 8 juta, akhirnya adalah 48 juta. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman memahami studi kasus yang kami selesaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.